Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Fatih Fauzi. Di sini saya akan menyampaikan dan menjelaskan tentang proyek akhir untuk Python di kelas Pacman. Nah, proyek ini berjudul Super Cashier. Nah, jadi itu tuh tentang apa? Ini adalah tentang aplikasi self-service kasir sederhana dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Kemudian untuk latar belakangnya, pertama, ketika berjualan barang akan sangat menyita waktu jika harus mencatat barang pembelian dan menghitung keseluruhan harga yang harus dibayar dari pembeli secara manual, misalnya di selembar kertas. Kedua, ketika banyak pembeli yang datang, sedangkan pelayanan yang tersedia untuk melayani sangat terbatas, maka pembeli harus menunggu terlebih dahulu agar bisa dilayani. Ini tentunya akan membuat kepuasan pembeli menjadi menurun. Kemudian yang terakhir yaitu diperlukannya sebuah sistem kasir yang dapat secara cepat dan tepat mencatat dan menghitung barang pembelian dari pembeli secara otomatis dan mandiri. Kemudian untuk requirements atau objektifnya yaitu membuat proses menyelesaikan permasalahan kasir self-service ini untuk membantu pedagang berjualan, kemudian untuk menambahkan barang belanjaan, kemudian menghapus barang belanjaan, edit nama barang belanjaan, edit jumlah barang belanjaan, edit harga barang belanjaan, kemudian juga ada menghitung total harga barang belanjaan, kemudian menghitung diskon barang belanjaan, kemudian mengosongkan barang belanjaan, dan terakhir mengecek barang belanjaan dengan menampilkan seluruh barang belanjaan. Kemudian ada flowchartnya di sini. Jadi alurnya tuh untuk aplikasi self-service cashier ini, yang pertama kita harus nambahkan datanya dulu dengan menginputkan item name, kemudian kuantitinya berapa dan price-nya berapa. Kemudian ada juga opsi untuk perubahan barang. Bisa dengan mendelete-nya atau mengeditnya. Jika kita melakukan delete, maka di sini ada option juga bisa mendelete semuanya atau melakukan reset terhadap semua barang yang sudah ditambahkan atau hanya menghapus satu barang saja. Nah, kemudian setelah itu jika barangnya ini masih ada di list, maka nanti ke sini. Dan jika tidak, maka nanti tambahkan data baru karena datanya itu kosong. Nah, kemudian nanti akan balik lagi ke sini. Nah, kemudian jika masih ada barang di list itu, maka nanti kita bisa langsung untuk hitung diskonnya dan juga total harganya. Seperti itu. Kemudian jika perubahan barang itu tadi dilakukan dengan cara edit. Nah, di sini edit juga ada beberapa option. Ada nama barang yang diedit atau jumlah barang atau juga harga barang yang diedit. Jadi nanti masing-masing akan melakukan proses edit sesuai dengan perintah yang diinputkan. Nah, setelah itu maka nanti akan kembali ke hitung diskon dan total harga dan kemudian menampilkan semua barang dan juga bayarnya. Seperti itu. Untuk flowchart-nya. Kemudian untuk penjelasan fungsinya di sini semua fungsi berikut terdapat di dalam kelas bernama transaction pada file main.py. Nah, untuk metodenya ada yang namanya add item, kemudian delete item, kemudian update item name, kemudian update item quantity, ada update item price, kemudian juga ada calculate total price, check order, reset transaction, dan total price print. Nah, untuk generic function-nya, pertama ada init, ini untuk menginisiasi variabel utama pada sebuah kelas. Dalam hal ini adalah variabel items yang diinisialisasi. Kemudian calculate diskon. Nah, di sini ada peraturannya juga, jika pembelian itu di atas 200.000, maka dapat 5% diskon. Jika lebih dari 300.000, dapat 8% diskon. Dan jika lebih dari 500.000 maka dapat 10%. Untuk modulnya
di modul ini saya menaruhnya di dalam file validator.py yang di dalamnya itu ada beberapa function seperti validate add item, kemudian validate update item name, kemudian validate update item quantity, dan validate update item price. Nah, untuk demonstrasi code-nya, mungkin akan ke VS Code-nya. Nah, di sini mungkin pertama di main-nya dulu ya. Jadi di fungsi main.py ini kita import pandas. Ini nanti untuk menampilkan barang-barangnya menggunakan data frame. Kemudian from validator. Nah, validator ini adalah file validator yang saya buat di sini dengan beberapa fungsi untuk memvalidasi input yang dilakukan oleh user, sehingga nanti jika terdapat error akan menampilkan sebuah errornya. Nah, di validator.py ini ada validate add item ya. Jadi ada ketentuan yang harus dipenuhi ya, seperti item name ini harus str. Jadi pada saat tidak string ya, maka nanti akan keluar nama item harus berupa string. Nah, akan mereturn false. Begitupun dengan yang lain sesuai dengan aturannya, seperti quantity ini nggak boleh negatif, kemudian item price juga nggak boleh negatif, kemudian validate update item ya, seperti harus string ya, kemudian new item name juga harus string, kemudian validate update item quantity juga seperti itu, sesuai ketentuan yang berlaku gitu ya. Nah, setelah kita membuat validatornya, kemudian kita membuat kelas transaction-nya. Nah, di dalam transaction ini ada init. Nah, pada saat instance itu dibuat, nanti otomatis akan tergenerate 3 buah atribut, yaitu items, total price, dan diskon, yang masing-masing masih 0 dan masih kosong untuk itemsnya. Kemudian untuk add item, nah di sini add itemnya ya, itu pertama kita cek dulu validate add item. Nah, jika semua ketentuannya udah sesuai, maka nanti masuk ke sini. Nah, dia akan membuat items baru dengan index item name-nya. Nah, akan dibuat dictionary dengan key QTY ini sama dengan QTY atau kuantitasnya berapa. Kemudian key item price dengan isian item price. Kemudian total item price ini adalah hasil dari QTY dikali item price. Nah, nanti akan menampilkan item yang dibeli, yakni item name sebanyak QTY dengan harga item price. Nah, kemudian dia akan memanggil method check order. Nah, nanti akan dijelaskan untuk check ordernya di bawah. Nah, kemudian untuk dev update item name, ini pertama kita validate dulu. Jika sudah sesuai, maka masuk ke sini. Nah, jadi untuk update-nya ini, untuk name-nya ini, yakni pemindahan item dari self item yang dimiliki nama item name ke item baru yang memiliki nama new item name. Nah, kemudian method pop akan menghapus item dari dictionary dan mengembalikan nilai dari item yang dihapus. Nah, sehingga nanti indeks dari data yang sebelumnya ini akan keganti dengan indeks yang baru dengan new item name ini, sehingga yang item name ini yang lama, indeks yang lama akan kehapus, tetapi isian dari indeks yang lama ini tetap akan menjadi milik si yang baru. Nah, gitu. Kemudian jika error, ini akan menampilkan error. Kemudian update quantity juga kurang lebih sama. Jadi kemudian kita cek if validate update item quantity. Di sini untuk validate update item quantity, jika true ya, maka item dengan index item name
dan indeks keduanya itu quantity, ini diganti dengan new quantity-nya. Jadi nanti otomatis akan berubah, yang misal tadinya jadi 2 menjadi 3 misal. Nah, kemudian dikalkulat lah total price-nya dan kita tampilkan dengan check order. Begitupun dengan update item price, ini sama fungsinya. Delete item. Nah, delete item ini yakni menghapus salah satu itemnya dengan menggunakan kata kunci del. Kemudian kita panggil self items dengan index item name-nya. Nah, kemudian kita tampilkan dengan check order. Nah, di sini ada penjelasan untuk check ordernya. Jadi, pertama, check order ini fungsinya ini sebenarnya untuk menyimpan dan menampilkan datanya. Yang pertama, datanya ini kita kosongkan dulu untuk name, quantity, item price, dan total item price. Nah, di sini melakukan perulangan untuk dictionary namanya items, self items ini. Nah, untuk name-nya ini kita tambahkan yakni key-nya, karena key ini kan nama itemnya ya. Jadi menambahkan k-nya dengan ditambahkan ke list name, kemudian quantity ini ditambahkan dengan indeks ke k dan indeks ke key ty karena quantity. Begitupun dengan item price, yaitu indeks ke k dan indeks item price dan total item price. Nah, kemudian ini data atribut baru namanya data. Ini untuk menyimpan dictionary lagi yang nantinya dijadikan sebagai data frame untuk menampilkan datanya di sini ya, dengan panggil data frame-nya. Nah, kemudian total price print ini juga seperti ini. Pertama kita panggil calculate total price, ini untuk menghitung total price, kemudian check ordernya, kemudian nah di sini untuk menampilkannya tinggal kita panggil aja atribut total price, diskon, dan juga totalnya yaitu total price dikurangi dengan diskonnya. Diskonnya berapa? Dengan cara ngitungnya total price dikali diskon dibagi 100. Nah, nanti dikurangi total price dan itu adalah total dari harganya ya. Nah, kemudian reset transaction ini gampang aja, jadi kita menjadikan self items ini jadi kosong lagi seperti semula. Kemudian calculate total price ini adalah mengkalkulat total price-nya. Nah, dengan cara ini lakukan perulangan. Nah, untuk total price di sini ini bisa dengan items ke key, kemudian total item price. Jadi melakukan perulangan terus sampai ke bawah sampai habis. Nah, jumlahnya ini total item price kemudian dikalikan dengan kuantitinya, setiap kuantitinya. Nah, maka nanti akan tergenerate total dari harganya. Nah, kemudian kita panggil calculate diskonnya. Nah, calculate diskon ini sesimpel if else aja atau perbandingan atau pengkondisian. Seperti peraturan tadi, jika di atas 200.000 dapat diskon 5%, jika di atas 300.000 dapat 8%, dan jika di atas 500.000 dapat 10%. Nah, jika tidak maka dapat 0% gitu. Untuk penjelasan dari kodenya. Nah, ini untuk testingnya yang bisa dilihat di dalam GitHub-nya atau di dalam README-nya, di situ sudah dijelaskan demonstrate kodenya. Nah, untuk kesimpulannya, yaitu Super Cashier adalah program sederhana yang membantu penjual untuk menjual produknya secara efektif dan efisien. Terdapat fitur menambahkan barang, mengedit barang,
seperti nama, quantity, harga per item, kemudian menghapus barang, dan menjumlahkan keseluruhan harga barang beserta diskonnya secara cepat dan tepat. Yang terakhir, keseluruhan fitur tersebut dapat memudahkan dan mempercepat pembeli untuk membeli barangnya secara mandiri. Untuk feature worknya yaitu membuat GUI dan membuat sistem pembayaran yang terintegrasi dengan sistem kasir. Mungkin itu untuk penjelasan dari kode saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.